Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Om wilahing jati nuhun ya jati leluhur Nusantara tapi ulo salam mulya. Jadi saya di dalam kepatian ya, dalam kepatian Patih Joyodigdo, Patih Kadipaten Blitar pada masanya ya kurang lebih sesudah perang Diponegoro antara 1850-an. Saya akan bercerita saya itu tentu tidak harus dipercaya, tidak perlu dipercaya karena pemantauan kami akan munculnya tatanan zaman adil ini atau munculnya tatanan Majapahit Jilid 2 atau munculnya tatanan dunia baru di Nusantara yang telah terdengungkan oleh Bapak Presiden Soekarno membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Tentu perlu adanya putra-putri belajar Nusantara yang dengan gigihnya, dengan semangatnya untuk secara terus-menerus melanjutkan kemana arah terwujudnya Indonesia bisa menata dunia baru atau Nusantara ini memunculkan tatanan dunia baru untuk bangsa dan tanah air, lalu untuk dunia ini. Artinya sudah menjadi sawah tombak lampil atau buah bibir kalau Indonesia itu kelak akan menjadi mercusuar dunia. Nah, mercusuar dunia itu tentu ada dasarnya, ada backgroundnya. Kalau dasarnya yang saya maksud adalah suci ini damar sesongko wahyu sesembaning para wahyu akhir zaman atau wahyu panyampurnaning wahyu. Nah, itu yang saya katakan suci ini damar sesongko sukma sesembaning para sukma sejagat raya yang belum pernah turun ke bumi dan kelak akan turun ke bumi nitis kepada salah satu putra putri bangsa Nusantara yang nantinya akan bisa menata dunia dengan konsep-konsep yang nyata. Konsep yang nyata itu ya tentu digali dan diperjalankan secara terus-menerus, walaupun apa resikonya pada dirinya tentu pantang menyerah. Nah, ini saya akan menguraikan bahwa tadi malam kami bersiarah atau napak tilas di Candi Kejawar ya, Candi Jawar keterannya atau Jawar yang ada di kaki Gunung Semeru, dan lalu kami ke Gunung Berkul, dan lalu saya dari Gunung Berkul ada petunjuk saya seyogianya itu atau diharuskan bahkan soan ke Eyang Suroyudo. Nah, Eyang Suroyudo yang termaksud dalam rekam rasa saya, dalam persemedian saya, dalam keheningan saya adalah beliaunya Kanjeng Patih Kadipaten Blitar, yaitu Eyang Joyodigdo. Lah, mengapa demikian? Karena tentunya secara peta gaib pun gaib yang akan bergerak untuk mewujudkan tatanan dunia baru yang telah melampaui rapat-rapat besar juga. Kalau dalam konten saya yang saya bikin adalah rapat itu adalah rapat hari kepanggilan nasional. Rapat hari kepanggilan nasional inilah siapa yang akan menentukan nantinya menjadi wadah daripada leluhur yang akan bangkit menata dunia baru. Tentunya sekarang saya meyakini ada di berbagai daerah, walaupun 1, 2, atau 3, dan nanti saatnya telah bergerak dilalah kersane ngalak yang tidak bisa dibantah. Cara berpikirnya juga sama, derap langkahnya juga sama, konsepnya walaupun beda tetap itu sama, dan nanti secara seksama akan mewujudkan hajate leluhur Nusantara atau hajat ending terakhir atau tuntasnya Jangka Jayabaya mewujudkan tatanan zaman adil di bumi Nusantara ini. Saya akan meranah bahwa tentunya telah menjadi sawat tombak lampil pula bahwa munculnya tatanan dunia baru di bumi Nusantara ini adalah perlu adanya goro-goro. Goro-goro itu diwiwiti dari goro-goro. Sekarang nyaris manusia bangsa ini ya adalah goroh-goroh. Artinya goroh ya membohongi, dengan kata kasarnya itu pengelabuan atau ingkar terhadap dirinya, lalu dia berkata-kata namun tidak sesuai dengan isi hatinya. Langkahnya itu ke utara tapi sesungguhnya hati itu ke selatan umpamanya.
langkahnya itu ke barat, tapi sesungguhnya hati itu ke timur umpamanya lah. Ini sebuah hal yang patut kita renungkan bahwa kelak zaman goro-goro ini yang kita pedomani adalah kudu tansah eling lan waspada. Kudu tansah eling lan waspada tentu ngetut laku lajering sukma atau ngetut perjalanan sukma kita yang berprinsip tidak mau menyakiti dan tidak mau disakiti, lebih baik disakiti daripada menyakiti, dan lalu yang paling baik adalah sudah disakiti masih memberikan bebunga atau hadiah lah. Ini saya akan menguraikan bahwa peta gaib pun melalui susunan ya. Susunan kalau sekarang ya mungkin atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan lalu Pangdamnya siapa, lalu dan timnya siapa, dan sebagainya. Saya akan mengatakan bahwa siapa yang Suroyudo ini, yang Suroyudo itu tadi saya utarakan adalah Yang Patijoyo Tigdo, dan saya meyakini ini di makam Yang Patijoyo Tigdo di tempat kelungguhannya waktu masih sugeng menjadi patih dan hingga sedanya di sini. Apabila saya salah, saya mohon maaf, dan tentunya yang memberikan petunjuk itu ke saya adalah yang salah. Jadi yang Suroyudo ini adalah Yang Patijoyo Tigdo yang nanti akan menjadi panglima perang di wilayah Indonesia Timur. Wilayah Indonesia Timur ini dalam arti Surodiro Joyoningrat, Sroh Brasto Tapaking Ulah Darmastuti. Kalau perangannya nanti ada tiga panglima. Panglima Jawa Indonesia bagian timur atau Nusantara bagian timur, Panglima Nusantara bagian tengah, tentunya kayak waktu jam, taruhlah ada pula Panglima Indonesia atau Nusantara bagian barat. Secara gaib saya meyakini, boleh saya yakin bahwasanya Panglima gaib untuk memunculkan Ratu Adil ini, Panglima gaib Indonesia bagian timur adalah Yang Suroyudo, dan Yang Suroyudo itu adalah Tabitabiluk Salam Mulia adalah arwah atau ruhnya atau sukmanya Yang Patijoyo Tigdo yang tetap akan turut serta dalam mewujudkan tatanan zaman adil di Nusantara lah. Patut kita itu menapak tilas bahwa kelak mudah-mudahan kita semua bisa menang dan menangi ya. Menangi itu ya kita bisa menang. Kita bisa menang dan menangi, kita bisa unggul dan bisa menangi. Nantinya kita menjadi orang yang laswiji tanah Jawi atau sisane perang Barodayuda Jaya Binangun, dan kita bisa turut menata tatanan zaman adil, turut andil besar dalam hajat-hajate leluhur Nusantara. Dalam kali ini saya menyampaikan intinya bahwa Yang Suroyudo atau arwahnya Yang Patijoyo Tigdo inilah Panglima gaib wilayah Nusantara Timur untuk memunculkan Ratu Adil. Secara demikian, terima kasih.